Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Juga, tertua di semesta. Setelah saya menulis surat terbuka untuk Dr. Tirta, itu reaksinya sangat tajam ya, dan responnya surat-surat itu sudah saya muat di video yang judulnya bocor. Siapa Dr. Tirta ini? Sekarang saya lanjutkan ya. Jadi hukuman sosial itu jauh lebih berat. Sekarang hukuman sosial itu diterima oleh Dr. Tirta. Oh, ini misalnya dari siapa ini? Dari Sumaryati, cuma topeng buat iklan supaya dapat job katanya. Respon dia tuh terhadap Dr. Tirta yang membela Pak Jokowi, yang harusnya dihukum ya, karena membuat kerumunan sebagaimana Habib Rizik membuat kerumunan, dihukum didenda 50 juta dan kemudian ditahan, diproses dan masuk penjara. Tetapi untuk kasus Pak Jokowi dibela oleh Dr. Tirta. Sekarang ada siapa ini? Ada Ahmadi. Oh ya, dulu bela undang-undang prokes, kalau sekarang bela yang bikin undang-undang prokes. Padahal yang bikin undang-undang prokes melanggar undang-undang prokes. Kami rakyat bingung mana yang jadi panutan, yang menjadi panutannya undang-undang prokes atau yang bikin undang-undang prokes, atau omongan Dr. Tirta yang jadi panutan. Sekarang ngomong begini, besok ngomong begono, lusanya ngomong begini dan begono. ini kayaknya udah sekarang apalagi ya. Aduh, Masya Allah, nih harus nyari dulu nih. Terus dulu ngamuk-ngamuk, sudah. Sekarang ini dulu siapa ini? Oh, ini sudah. Aku, kata Muhammad Ali Imron, aku sempat salut sama Dr. Tirta, ternyata buser, ngaku-ngaku mu'alaf. Terus ada replace-nya 3, Lina 29, sama. Saya juga begitu tadinya, salut pakai banget sama Dr. Tirta nih. Saya banggain malah, tapi sampai di sini saya paham dan berakhir kecewa. Mulute, terus kata Wardatul 5, mulute tok seneng ngerocos, cari muka kerjanya. Masih banyak dokter yang lebih kondang aja nggak sekatrok Tirta. Siti Nanong sih. Dek, pelan-pelan Dek, aku lagi rekaman bentar Dek. Siti Nanong sih. Yeye walonte ngetop asal seiman Siti Nanong sih. Apa maksudnya? Dah, sekarang udah semua ini tadi. Oh nih. Maklum, kata Hadi Alfani. Maklum bro, Dokter Tirta cari makan susahnya ya. Susah ya dok cari makan atau tambahan. Reply kata Nikosel, yang ngamen di istana praktek sepi. Kemudian dari Maulvi ZR, pedagang yang jualan aja di Uber, padahal yang makan cuma 2-3 orang diusir oleh petugas supaya jangan berkerumun.
tuh supaya jangan kerumun, dagang diuber-uber, padahal wayang di warung itu yang makan cuma 2-3 orang, ya kan? Ini yang membuat saya sedih. Kata siapa ini? Kata An Maidani. Ini yang membuat saya sedih. Tidak adil perlakuan ke pedagang kecil dengan sang raja. Dengan sang raja itu kemungkinan dengan Pak Jokowi yang bikin kerumunan, sementara pedagang kecil yang warungnya hanya 2-3 orang itu disuruh pergi kan. Kasusnya itu didatangi Satpol PP, terus warung itu orang itu nggak boleh berkerumun, maka yang makan di warung itu kan luar biasa itu, ya kan? Itu yang dimaksud dengan An Maidani. Sekarang dari UT Yahya, tapi sekarang insya Allah udah nggak dibubarin, ada aturan baru, jangan mengundang kalau pelanggan datang sendiri. Nggak apa-apa kalau pelanggan datang sendiri kan nggak diundang, nggak apa-apa. Dia nyindir tentang logika dari Dr. Tirta. Pak Jokowi itu nggak salah kerumunan itu karena nggak diundang, itu kok orang datang sendiri berkerumun. Jadi sekarang juga tenang, kata pedagang, nggak usah khawatir orang nggak ngundang pelanggan, kalau pelanggan datang sendiri nggak apa-apa. Itu logika yang diplesetkan ya. Luar biasa ini rakyat kita ini. Sekarang M. Rizky Salman baru tahu kalau Dr. Tirta ada juga yang otaknya dungu. Baru tahu kalau dokter ada juga yang otaknya dungu mirip Dr. Tirta. Bahasamu tuh jangan pakai kata dungu. Pelapor YouTube, Dr. Tirta mulai stres. Mungkin dia kurang minum air putih. Ada yang jawab reply 2. Manat aja, betul. Terus ada Diandra Kurnilawati, bukan kurang minum, tapi udah kebanyakan makan uang haram kali. Terus dari Sugeng, maaf tidak mengira ternyata Dr. Tirta itu diam-diam jadi buser. Yang reply ada 118, banyak bener. Kata Sugeng kan, dia bilang maaf tidak mengira ternyata dokter itu diam-diam jadi buzzer. Buzzer apa buzzer apa puser? Kata Ramli VPN, ternyata betul bunglon kloset, beda bos kerumunannya, pengagum dengan cinta kasih dan pengagum peliharaan dengan pamrihnya. Saiful Bahri, karena jadi dokter nggak laku, cari duit untuk nyambung hidup, dokter nggak ada kerjaan, kasihan nggak lo kucing lucu, telat bro. Dr. Tirta ekornya Jokowi sejak dari Solo. Udah lama berarti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari minum teh pucuk, saya iklanin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi buzzer Jokowi sejak dari Solo, sejak zaman ini berarti ya, zaman wali kota Solo ya. Itu terus Saiful Bahri jawab ke kucing lucu itu, oh gitu ya, kalau orang nggak laku bingung, nggak konsisten. Kalau dia lebih baik nolong orang, ngobatin yang sakit. Tapi kalau jadi dokter, tapi kalau laku jadi dokter, buat apa bengok-bengok di sosmed tiap hari? Emang nggak ada kerjaan, ya kan? Katanya dokter, hahaha, saya paling nggak suka apa ini, sama penjilat, maksudnya saya paling nggak suka sama penjilat. Terus kucing lu, kata Saiful, kata kucing lucu jawab ke Saiful Bahri, dia ngasih jempol. Terus Muhammad Mujib Afan mungkin pengen jadi menteri kesatean, apa nih? Mungkin pengen jadi mantri kesetanan si Tirta. Wah, Saiful Bahri jawab
Muhammad Mujib Afwan, wong nggak waras di dadi mantri, rusak negara. Orang nggak waras kok jadi mantri. Itulah ciri orang munafik, ngaku Islam tapi nggak bisa membedakan hukum, kata Ayulina. Wah, dan Jojo baru sekarang ya sadarnya si Tirta itu dari Solonya udah jadi buzzer. Wah, telat update kalian. Si Tirta Carmuk, DR Dokter Dungu, Masya Allah, bahasanya jangan yang kasar-kasar, Rek. Aku orang enak bacaan itu, mau nih, saya bacanya nggak enak itu loh, kata Bapak Viola 01. Si Tirta Carmuk Dokter Dungu, jangan begitu, jangan suka ngomong-ngomong dungu tuh lah. Dungu ikut Rocky Gerung itu meninggalkan kata dungu, dia ganti dengan stupidity. Dan dia ganti dengan norak. Tapi dungu kayaknya udah menjadi kosakata yang baku dan merujuk pada kebijakan politik yang merugikan rakyat lah, kira-kira. Bukan ke orangnya tapi kepada kebijakannya itu, kalau menurut si Rocky Gerung. Loh, baru tahu, kata Bambang Giarto jawab ke kucing lucu tul. Ahmad Restu, kalau lu buzzer kadrun ya. ada yang pendukung hijauin nongol. Kalau lu buzzer kadrun ya, ada. Terus uget jawab ke belum jawab nih. Dan itu kan yang Ahmad Restu ngomong, kalau lu buzzer kadrun ya. Terus ada uget perasaan kemana-mana, hobinya nyindir rezim. Kok sekarang begini, namanya makhluk ya, bisa berubah per detiknya. Swear, Inyong baru tahu. Sepandai-pandai lo nyimpan bangkai, akhirnya tercium juga, kata Enji Mujianto. Ini pendukung Jokowi nggak berani muncul di sini. Ali Hermasa, giliran orang lain dicari-cari kesalahannya hingga bayar denda sampai dibui. Harusnya si Joko ditangkap juga dan didenda. Ahmad Restu jawab nih ke Ali Hermasa, didenda kenapa ya Drun? Kadrun emang kocak-kocak katanya. Jadi mulai nggak bermutu ya. Memang biasalah orang yang pikirannya kurang luas begitu dia. Si Tirta memang seperti bunglon, siang Tirta kalau malam jadi Tarti. Ahmad Restu jawab ke dia nyaman, kalau lu siang jadi Dion, kalau malam jadi dia ya. Mulai Bambang Bogel jawab rangkap jabatan. Amir nggak diem Mas, sudah dari awal saat dia berani keluar sudah terlihat dia itu buser, tapi skenarionya pura-pura jadi oposisi, ya kan? Skenarionya pura-pura jadi oposisi, tapi sejak muasal orang sudah melihat dia itu seorang buser, dan saya punya pandangan itu sejak awal sudah curiga karena aneh gitu logikanya gitu ya, aneh ya. Terlalu berani dan seolah-olah ada yang melindungi gitu lah kira-kira, sehingga dia naik daun di media sosial dan diundang juga di TV One ya, luar biasa itu. Dan akhirnya pendapat dia tentang kerumunan Jokowi di Maumere, Allah perlihatkan siapa Dokter Tirta sesungguhnya. Sudah gitu dulu ya, baru sampai itu ya, sampai sampai
skenarionya pura-pura jadi oposisi, tapi dengan keluar-keluarnya itu dia sebenarnya seorang buzzer atau buzzer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Pramuka, tukang donat dari Parung itu tertua di semesta fasbir sabron jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Ya akhirnya nggak ada yang bisa ditutupi ya di dunia digital ini. Orang akan menguji tesis-tesis pikiran kita di ruang publik.